Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mario Muhammad Rizal, NPM 2005040015. Yang mana saya satu kelompok dengan Januari NPM 2005040023. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan database rumah sakit. Di rancangan database rumah sakit sendiri melewati 4 tahap, yaitu yang tahap pertama, penentuan entitas. Apa itu entitas? Entitas yaitu merupakan segala sesuatu yang kita simpan sebagai informasi. Kumpulan entitas disebut entity set. Nah, berikut adalah entitas di rumah sakit. Pertama ada pasien, dokter, petugas, ruang, rawat inap, dan pembayaran. Pasien sendiri yaitu menyimpan informasi tentang pasien di rumah sakit. Dokter menyimpan informasi tentang dokter di rumah sakit. Petugas menyimpan informasi tentang petugas di rumah sakit. Ruang menyimpan informasi tentang identitas dari ruang. Rawat inap menyimpan informasi apabila terdapat pasien yang perlu rawat. Dan pembayaran menyimpan informasi administrasi pasien. Nah, sekarang masuk ke tahap 2, yaitu penentuan atribut. Apa itu atribut? Atribut yaitu properti yang menggambarkan suatu entitas. Entitas yang pertama, atribut dari pasien. Kode pasien yaitu kode untuk pasien dengan tipe data chart. Dan di sini kode untuk pasien itu sebagai primary key. Kemudian nama pasien, itu nama lengkap pasien, itu sebagai varchar. Dan alamat pasien, yaitu alamat lengkap pasien sebagai varchar. Tanggal datang yaitu tanggal pasien ke rumah sakit, itu sebagai char. Dan keluhan, yaitu keluhan singkat yang dirasakan pasien itu sebagai varchar. Dan atribut yang kedua yaitu kode dokter, yaitu kode untuk dokter sebagai char, dan kode untuk dokter tersebut sebagai primary key. Nama dokter, yaitu nama lengkap dokter sebagai varchar. Yang ketiga ada alamat dokter, yaitu alamat lengkap dokter sebagai varchar. Dan yang keempat spesialisasi, yaitu spesialisasi dokter sebagai varchar. Kemudian atribut dari entitas. Keenam ada petugas, kode petugas yang jaga sebagai char, dan kode petugas yang jaga itu sebagai primary key. Kemudian nama petugas, nama lengkap petugas yang jaga sebagai varchar. Alamat petugas yaitu alamat lengkap petugas yang jaga itu sebagai varchar. Yang terakhir jam jaga yaitu jam jaga petugas itu sebagai. Kemudian ada ruang dari atribut selanjutnya. Di ruang sendiri pun ada atribut meliputi kode ruang, yaitu kode ruang rumah sakit sebagai char, dan kode ruang rumah sakit tersebut sebagai primary. Nama ruang yaitu nama ruang di rumah sakit sebagai. Selanjutnya dari kita rawat inap ada atribut kode rawat inap, yaitu kode rawat inap di rumah sakit char, dan kode rawat inap di rumah sakit itu jadi primary key. Dan entitas yang terakhir disebut kode pembayaran. Kode pembayaran di rumah sakit itu sebagai charge, dan kode pembayaran di rumah sakit itu sebagai primary key. Kemudian ada kode pasien, yaitu kode untuk pasien sebagai charge. Kode petugas yaitu kode untuk tugas sebagai char. Kemudian jumlah harga, yaitu harga yang harus pasien bayar itu sebagai varchar. Oke, memasuki tahap ketiga yaitu penentuan relationship. Nah, ini ada hubungan itu. Yang pertama ada dokter dengan pasien adalah one to many. Kemudian ruang dengan pasien one to one. Rawat inap dengan pasien one to one, dan rawat inap dengan ruang juga one to one. Kemudian di sini pembayaran pada petugas one to many,
dan pembayaran pada pasien bantuan. Dan ini yang pertama, petugas melayani pembayaran pasien. Tabel utama yaitu petugas, tabel kedua pembayaran, relationship one to many. Atribut penghubung yaitu kode petugas atau foreign key, kode petugas di pembayaran. Kemudian ada pasien bayar pada tabel pembayaran. Tabel utamanya yaitu pasien, tabel kedua pembayaran. Relationship yaitu one to one. Atribut penghubung kode pasien atau foreign key, kode pasien di pembayaran. Yang ketiga, dokter digunakan untuk pasien. Tabel utama dokter, tabel kedua pasien. Relationship one to many. Atribut penghubung yaitu kode dokter atau foreign key nama dokter di pasien. Yang keempat ada pasien melakukan rawat. Tabel utamanya yaitu pasien, tabel kedua yaitu rawat. Relationship yaitu one to one. Atribut penghubung kode pasien atau foreign key kode pasien di rawat inap. Yang kelima, terakhir itu ruang digunakan untuk rawat. Tabel utamanya yaitu ruang, tabel kedua yaitu rawat inap. Relationship one to one. Atribut penghubungnya yaitu kode ruang atau foreign key kode ruang di rawat. Selanjutnya memasuki tahap keempat yaitu pembuatan RD. Yang pertama, ini adalah gambar dari RD tadi kasus rumah sakit. Yang pertama ada entitas pembayaran, di mana entitas pembayaran terdapat atribut berupa kode pembayaran, kode pasien, kode petugas, dan juga jumlah harga. Lalu ada entitas petugas yang mempunyai atribut kode petugas, nama petugas, alamat petugas, dan juga jam jaga. Lalu ada entitas pasien yang memiliki atribut kode pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, dan juga keluhan. Lalu ada entitas dokter yang memiliki atribut kode dokter, nama dokter, dan juga alamat dokter. Lalu ada entitas rawat inap yang memiliki atribut berupa kode rawat inap. Lalu yang terakhir ada entitas ruang yang memiliki atribut kode ruang dan juga nama ruang. Selanjutnya adalah gambar relasi antar tabel. Yang pertama ada tabel pembayaran. Primary key-nya berupa kode pembayaran. Foreign key-nya berupa kode petugas dan juga kode pasien. Lalu atributnya ada jumlah harga. Lalu ada kode dokter. Primary key-nya berupa kode dokter, atributnya ada nama dokter, alamat dokter, dan juga spesialisasi. Lalu di sini ada tabel pasien. Primary key-nya berupa kode pasien. Lalu ada nama pasien, alamat pasien, tanggal datang, keluhan, dan kode dokter sebagai foreign key. Lalu di sini ada tabel petugas. Primary key-nya berupa kode petugas. Lalu ada nama petugas, alamat petugas, dan juga jam jaga. Lalu di sini ada tabel rawat inap. Kode rawat inap sebagai primary key, kode pasien, dan juga kode ruang sebagai foreign key. Lalu yang terakhir ada tabel ruang. Primary key-nya berupa kode ruang dan atributnya ada nama ruang. Antara tabel pembayaran dan juga tabel petugas memiliki relationship berupa one to many. Lalu antara tabel pembayaran dan juga tabel pasien memiliki relationship one to one. Tabel pasien dan tabel dokter memiliki relationship one to many. Tabel pasien dan juga rawat inap memiliki relationship one to one. Dan yang terakhir, antara rawat inap dan ruang memiliki relationship one to one. Selanjutnya ada tabel dan juga data-datanya. Di sini ada tabel pembayaran. Tabel pembayaran meliputi kode pembayaran, kode petugas, kode pasien, dan juga jumlah harga. Lalu ada tabel petugas yang meliputi kode petugas, nama petugas, alamat petugas, dan juga jam jaga. Selanjutnya ada tabel pasien. Tabel pasien meliputi kode pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal datang,
keluhan, dan juga kode dokter. Lalu ada tabel dokter yang meliputi kode dokter, nama dokter, alamat dokter, dan juga spesialisasi. Selanjutnya ada tabel rawat inap yang meliputi kode rawat, kode pasien, dan juga kode ruang. Dan yang terakhir ada tabel ruang yang meliputi kode ruang dan juga nama ruang. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah basis data atau database berasal dari kata basis dan juga data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data sendiri merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia. Ada pegawai, siswa, pembeli, dan juga pelanggan. Objek-objek lain seperti barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Database merupakan kumpulan data yang saling berhubungan. Hubungan antara data dapat ditujukan dengan adanya file atau kolom kunci dari tiap-tiap file atau tabel yang ada. Dalam satu file atau tabel, terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari file yang saling berhubungan, menunjukkan bahwa file tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan disimpan dalam satu record. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.